Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu dan tidak akan pernah kita bisa hitung. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti zaman kita sekarang ini ya. Yang dengannya kita bisa dengan mudah belajar, bisa dengan mudah mendalam menuntut ilmu ya, dengan kecanggihan juga ya. Segala sesuatu dan aktivitasnya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menuntut ilmu ya, apalagi zaman yang serba modern seperti saat ini ya. Oke, dalam pembahasan ini kita sudah sampai ke dalam pembahasan materi kedua dari kitab An-Nahwu Al-Wadih. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang pembagian fi'il. Kalau dalam pertemuan atau dalam materi yang pertama kemarin, kita sudah sedikit membahas pengertian apa itu fi'il. Jadi fi'il itu adalah, singkatnya adalah kata kerja, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan verb, kata kerja ya. Nah, kata kerja yang akan kita pelajari pada materi kedua ini ada 3 dulu, yaitu fi'il yang namanya fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, dan ketiga fi'il amar. Nah, nanti akan kita jelaskan maksud atau pembagian-pembagian dari ketiga fi'il ini, karena ketiga fi'il ini memiliki fungsinya masing-masing. Fi'il madhi ada fungsinya, fi'il mudhari juga ada fungsinya, amar begitupun juga ada fungsinya. Jadi mereka saling memiliki fungsi yang satu sama lain berbeda. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini akan kita bahas tentang taqsimul fi'il bi'tibari zamanihi. Ya. Pembagian fi'il-fi'il berdasarkan keterangan waktunya. Yang pertama adalah fi'il madhi. Al-fi'lu al-madhi. Al-amtsilah. Permisalan-permisalan. Sekarang silahkan lihat di kalimat-kalimat contoh ini dari nomor 1 ini sampai nomor 6. Nomor 1 tulisannya adalah jaro al-kalbu. Artinya adalah telah berlarilah al-kalbu, anjing. Waqafa ar-rajulu. Telah berhentilah. Siapa yang telah berhenti? Ar-rajulu, yaitu seorang anak laki-laki. Do'a. Telah hilanglah. Apa yang telah hilang? Al-kitabu. Nah, kemudian yang keempat, daqqat as-sa'ah. Kalau disambung, daqqatis sa'atu. Telah berdetiklah as-sa'ah, yaitu jam. Ja'at al-bintu. Ja'at, telah datanglah al-bintu, yaitu seorang anak perempuan. Badat ad-dajajatu. Telah bertelurlah. Apa yang telah bertelur? Ad-dajajatu. Ayam. Nah, di sini coba perhatikan, semuanya merupakan kalimat fi'il. Nanti akan kita bahas dalam bab ini, al-bahs, pembahasan ya. Nanti sistemnya akan saya bacakan bahasa Arabnya ya, di sini pembahasan sini, sekitar sini. Nanti akan kita artikan juga dan kita akan merujuk lagi ke amsilah yang ada di atasnya. Nah, di sini ta'ammul al-kalimatil ula fil amsilatis sabiqah
tajidha af'alan. Perhatikanlah seluruh kalimat-kalimat pertama dalam contoh-contoh di atas, maka akan didapati bahwasanya kalimat-kalimat tersebut yang pertama itu merupakan kalimat fi'il. Nah, maksudnya kalimat pertama yang mana? Kalimat pertama itu yang ini. Jaro, kemudian kalimat waqafa ya. Kemudian do'a, daqqat, ja'at, badat. Nah, kalimat-kalimat yang digaris bawahi di sana merupakan kalimat fi'il. Kalimat fi'il atau kata kerja. Nah, kemudian kita lanjutkan keterangannya di sini. Li'anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Karena setiap kata yang ada pada contoh di atas merupakan kata-kata yang memiliki keterangan waktu yang khusus. Nah, apa keterangan waktunya nanti jelaskan di bawah. Wa idza tadabbarta hadzal zaman fi kulli minha wajadtahu zamanan madiyan. Nah, jika kita kemudian memikirkan keterangan waktu yang ada dalam kata kerja di atas, maka kita akan mendapatkan bahwasanya keterangan waktu itu adalah zamanan madiyan. Apa zamanan madiyan? Adalah keterangan waktu yang sudah lampau atau keterangan waktu yang sudah terjadi. Nah, kemudian dilanjutkan itu pembahasannya. Fa kalimatu jara fil mithalil awwal tadullu ala al-jara fi zamanil ladzi madha qabla takallum. Ini ya, kalimat jara ini ya. Nah, dari sini. Maka adapun kalimat jara dalam permisalan atau dalam contoh yang pertama ini, nah, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut sudah dilakukan pada masa yang lampau atau sudah terjadi sebelum terjadinya pembicaraan. Nah, ini loh, madha qabla takallum. Terjadi sebelum terjadinya pembicaraan. Jadi contohnya misalkan ada seseorang ya yang mengabarkan kepada kalian bahwasanya jaro al-kalb, telah berlarilah al-kalbu atau anjing itu ya, telah kaburlah anjing itu. Nah, otomatis kan hal ini sudah terjadi. Dia kan mengabarkan hal yang sudah terjadi kepada kalian. Nah, itu yang namanya zamanan madiyan, yaitu waktu yang telah lampau. Contoh pertama ya. Nah, kemudian lihat contoh yang kedua, waqafa ar-rajulu. Wa kalimatu waqafa fil mitsalis tsani, dan adapun kalimat waqafa dalam contoh yang kedua tadullu ala waqfi fiz zamanil ladzi madha qabla takallum aidan. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut juga sudah terjadi sebelum terjadinya pembicaraan. Dan begitu pun seterusnya ya. Doa al-kitab ya, daqqatis sa'ah. Nah, itu sudah semuanya adalah fi'il madhi, artinya kata-kata kerja yang sudah terjadi sebelumnya. Sudah terjadi atau sudah dilakukan. Nah, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin minal kalimati fi'lan madhiyan. Dan oleh karena itulah setiap kalimat-kalimat di atas dinamakan fi'lan madhiyan. Fi'il madhi. Wa kadzalika jami'ul kalimatil lati min hadan naw. Dan begitu pun seterusnya ya. Banyak ya kata kerja madhi itu, bukan hanya jaro sampai dobatos enggak. Tapi juga misalkan jalasa ya, duduk, koma, telah duduklah. Kemudian apalagi telah berdirilah ya, koma tadi, kemudian jalasa telah duduklah. Jadi untuk mengartikan fi'il madhi itu silahkan nanti ditambah kata telah di sebelumnya. Misalkan kata kerjanya duduk jalasa ya, duduk, nah jalasa. Karena ini adalah fi'il madhi, maka tambahkanlah kata telah. Telah duduklah. Nah, siapa yang duduk? Misalkan Muhammadun. Jalasa Muhammadun, telah duduklah Muhammad. Nah, seperti itu. Kemudian qoma Zaidun, misalkan telah berdirilah, siapa yang berdiri? Zaidun, Zaid. Nah, jadi silahkan untuk mengartikan fi'il madhi ya. Nih, fi'il madhi silahkan ditambah kata telah pada sebelum kata kerjanya. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah fi'il madhi.
Nah, itu fi'il madhi. Kemudian kaidah dari fi'il madhi, al-fi'lu al-madhi, adapun fi'il madhi itu huwa adalah kullu fi'lin, setiap kata kerja, yadullu ala husuli amalin, yang menunjukkan kepada telah terjadinya perbuatan fi zamanil madhi, pada masa yang lalu. Nah, jadi dia istilahnya sudah terjadi di masa lampau, kemudian ada seorang yang ingin mengabarkan kepada seseorang lain bahwasanya dia telah melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu fi'il madhi. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini, al-fi'lu al-mudhari atau fi'il mudhari. Nah, sebagaimana yang tadi, kita lihat dulu permisalannya. Aghsilu yadayya, artinya aku sedang mencuci tanganku. Albasu thiyabi, aku sedang memakai pakaianku. Nal'abu bil kuroti, kami sedang bermain bola. Namshi fil hukuli, kami sedang berjalan di ladang. Yanbahu al-kalbu, artinya menggonggonglah anjing. Yantabihu al-harisu, sedang menggonggonglah tadi ya, sedang menggonggonglah al-kalbu, anjing. Yantabihu al-harisu, artinya sedang menjaga-jagalah al-harisu, yaitu penjaga. Ta'kulu al-bintu, sedang makanlah, siapa yang sedang makan? Al-bintu, anak perempuan. Tadbalu al-wardatu, sedang layulah al-wardatu, yaitu wardah atau bunga ya. Nah, kalau kita perhatikan dari cara mengartikan tadi, ada kata sedang ya. Artinya apa? Artinya perbuatan ini sedang dilakukan. Nah, nanti akan kita bahas dalam pembahasannya. Oke, langsung ke al-bahsu, al-bahs. Al-bahs. Al-kalimatul ula fil amsilatis sabiqah kulluha af'alun. Ya, sebagaimana yang tadi di atas, bahwa kalimat-kalimat pertama pada contoh-contoh di atas merupakan kata kerja ya, semuanya kata kerja. Ini aghsilu, ini kata kerja. Albasu ya, kata kerja. Nal'abu, kata kerja, dan seterusnya. Kata-kata pertama ini merupakan kata kerja. Nah, wa idza tadabbarta hadzal zaman al-khass fi kulli minha wajadtahu imma hadiran wa imma mustaqbalan. Nah, ketika kita melihat ya pada waktu yang khusus yang ada di dalam fi'il mudhari ini, maka akan kita dapati bahwasanya bisa jadi zamannya itu atau keterangan waktunya itu adalah keterangan bisa jadi keterangan yang akan datang atau yang akan terjadi. Nah, fal fi'lu aghsilu, maka adapun fi'il aghsilu ini ya. Aghsilu yang ini. Yang ini contoh pertama. Yadullu ala husulil ghasli fi zamanil hadir awil mustaqbal. Mustaqbal artinya adalah keterangan antara dua ya, bisa jadi ini berlangsung sekarang atau keterangan yang akan terjadi. Nah ya, yang akan terjadi. Artinya fi'il mudhari ini mengandung dua keterangan ya. Nanti silahkan diterka dari ini ya, dari maknanya. Apakah ini adalah perbuatan yang sedang terjadi, lagi berlangsung, ataukah perbuatan yang akan terjadi? Nah, kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Continuous tense ya, yang sedang berlangsung. Continuous dan present tense ini. Kalau al-fi'l mudhari. Kalau dari al-fi'l al-madhi tadi adalah past tense, yang sudah berlalu, telah berlalu. Nah, ini keterangan
zamannya atau keterangan waktunya ya. Jadi fi'il mudhari itu ada dua, bisa jadi keterangan waktunya adalah sedang berlangsung atau keterangan yang akan berlangsung, artinya belum terjadi bisa juga. Nah, wal fi'lu albasu yadullu ala husulil lubsi fi zamani al-hadir awal mustaqbal. Wa yusamma kullu fi'lin min hadzal naw' fi'lan mudhari'an. Nah, artinya yang kurang lebih sudah saya jelaskan tadi, bisa jadi ini adalah keterangan yang sedang terjadi atau keterangan yang akan terjadi. Sedang atau akan terjadi. Nah, itu fi'il mudhari. Nah, dan apabila kamu melihat ke dalam huruf-huruf pertama dalam setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini, nah, kamu akan mendapati ada hamzah, ada nun, ada ya atau ta. Wa tusamma hadzal al-harf al-arba'ah al-huruf al-ahrafu ahrafal mudhari, huruf-huruf mudhari. Jadi gini maksudnya. Nah, ini kan al-silu ya, ada tambahan a ya. Nah, kemudian ada tambahan ala juga. Nah, kalau di sini kan asalnya la'iba, tapi kan di sini ada na ya. Ini na. Kemudian di sini ada na juga. Ada ya ya. Ya. Nah, ini adalah kata tambahan. Tergantung dari siapa yang melakukan. Nah, ya. Domirnya siapa? Nah, domir itu akan kita pelajari pada nanti materi selanjutnya. Nah, jadi yang pasti bahwasanya fi'il mudhari itu bisa berubah-ubah. Kalau domirnya masuk adalah domir saya, maka menjadi misalkan ghasala ya. Nah, misalkan la'iba lah, la'iba. Nah ya, nal'ab. Ini domirnya kami, berarti kami sedang main. Kalau saya, domirnya a ini, al-abu. Kemudian kalau kamu, laki-laki, tal'abu, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari. Jadi fi'il mudhari ini bisa berubah-ubah ya, tergantung daripada siapa yang melakukannya. Nah, kaidah al-fi'lu al-mudhari huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal wala budda ay yakuna mabdu'an bi harfin min ahrafil mudhara'ah wa hiya al-hamzah wan nun wal ya wat ta. Nah, artinya adalah fi'il mudhari adalah kalimat fi'il yang menunjukkan pada masa yang sedang berlangsung atau masa yang akan berlangsung dan harus diawali dengan huruf dari huruf-huruf mudhara'ah. Apa itu huruf-huruf mudhara'ah? Yaitu huruf hamzah, huruf nun, ya dan ta. Nah, ini huruf-huruf dari fi'il mudhari'nya yang ada di contoh tadi ya. Nah, oke, itu fi'il mudhari ya. Ini kaidahnya. Silahkan nanti difahami, dihafalkan lebih bagus ya. Ini kaidahnya. Nah, kemudian fi'lul amr atau fi'il amr. Kita lihat dulu permisalannya. Nah, il'ab bil qurrah. Artinya il'ab bil qurrah, main bolalah gitu ya. Bermainlah dengan bola. Bermainlah dengan bola. Kemudian contoh kedua, at'im kittaka. Kittoka. Beri makanlah kucingmu. Kemudian nazif thiyabaka. Bersihkanlah pakaianmu. Kemudian 6 mubakaron. Yang keempat 6 mubakaron. Tidurlah apa ya? Mubakaron itu apa ya bahasanya? 6 mubakaron. Jangan larut malam seperti itulah ya. Sama hal fisair. Berhati-hatilah di jalan. Ajid madghat ta'am. Dapatkanlah makanan yang dapat dikunyah seperti itu. Nah, jika kita perhatikan arti-arti tadi itu merupakan semuanya kalimat perintah ya. Makanlah, minumlah, inilah. Nah, jadi fi'il amar adalah kalimat perintah, yaitu perintah kita kepada seseorang ya, atau perintah seseorang kepada kita ya. Seperti itu. Nah, kemudian pembahasannya. Nah,
Al-kalimatu al-ula fil amsilatil muqaddimati pembahasannya al-kalimatu al-ula fil amsilatil muqaddimati af'alan. Kalimat-kalimat pertama dalam permisalan-permisalan di atas merupakan semuanya kata kerja atau fi'il. Li'anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas, karena setiap kata kerja yang di atas merupakan kata kerja yang ada keterangan waktu yang khusus. Wa idza tadabbarna hadhil af'al, dan jika kita memikirkan tentang kata kerja ini, wajadna al mutakallima fi kullin minha. Kita mendapati mutakallim dalam setiap kata kerja di atas. Yatlubu minal mukhatab, nah dia meminta teman bicaranya atau lawan bicaranya, wa ya'muruhu ayyata amalan, untuk melakukan sebuah pekerjaan fi zamanil mustaqbal, dalam masa yang akan datang. Wa min ajli dzalik, dan dari sebab itulah yusamma kullu fi'lin min hadhil af'al, disebutlah seluruh fi'il dalam fi'il-fi'il di atas fi'lal amri, yaitu fi'il amar, wal fi'lul, dan contohnya al fi'lu wal fal fi'lu il'ab, contohnya ya fi'il il'ab, bermainlah ya artinya. Fil mithalil awal, dalam contoh yang pertama, yutlabu bihi minal mukhatabi iya ityanul la'ibi fi zamanil mustaqbal ya. Jadi lawan bicaranya itu meminta kepada yang berbicara itu untuk melakukan perbuatan di masa yang akan datang. Jadi untuk fi'il amar itu tentunya adalah halnya atau perbuatannya belum dilakukan, ya kan? Karena merupakan perintah. Datang perintah baru dikerjakan, baru dilakukan. Nah, seperti itu. Itu fi'il amar. Wa huwa lidzalika fi'lul amr. Maka seperti itulah fi'il amar. Wal fi'lu at'im, dan adapun fi'il at'im fil mitsalis tsani, dalam contoh yang kedua, yutlabu bihi minal mukhatab husulul it'am fi zamanil mustaqbal. Nah, juga merupakan zaman mustaqbal atau zaman yang akan datang. Wa huwa dzalika fi'lul amri aidan. Wa hakadha yuqalu fi baqiyatil af'al as-sabiqah. Nah, begitupun seterusnya kalimat-kalimat perintah tersebut, bahwasanya kalimat yang mengandung unsur perintah dan itu belum dilakukan. Artinya kan kalau setiap orang memerintah kan datang dulu perintah, datang dulu apa instruksi, apa perintahnya baru dilakukan. Nah, jadi perbuatan ini aslinya belum dilakukan tapi mengandung unsur perintah gitu. Nah, kaidah yang keenam, fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Artinya fi'il amar adalah setiap kalimat yang diminta dengannya hasil sesuatu dalam masa yang akan datang atau belum terjadi. Nah, itu pembahasan kita ya pada materi kedua ini. Silahkan diulang-ulang kaidah-kaidahnya tentunya ya, silahkan dihafalkan. Jangan hanya dihafalkan tapi juga difahami. Nah, kalau hafal, paham, nah nanti bisa membuat contoh-contohnya. Tinggal hafal-hafal, banyak-banyak mufradat aja lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih banyak. Ya, jangan lupa untuk selalu dimurojaah atau juga selalu dikerjakan soal-soal yang ada di bawahnya ya, di tamrinat, di bagian latihan-latihan yang ada di bawah dari setiap bab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.